Setelah melaporkan dugaan pemotongan bantuan dana PUSO oleh Ketua Kelompok Tani Langen Tresno, Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, ke Polres Bojonegoro, hari ini anggota kelompok tani kembali mendatangi Polres Bojonegoro, Selasa 17 November 2020. Kedatangan warga anggota Poktan ini didampingi Ketua LBH Akar Anam Warsito untuk menyerahkan alat bukti dugaan pemotongan dana bantuan PUSO oleh Ketua Kelompok Tani mereka bernama Parni. Dijelaskan juga bahwa indikasi pemotongan ini mencuat setelah beberapa warga penerima mendatangi rumah Parni dan menanyakan bantuan PUSO yang diberikan tidak seperti perolehan semestinya. Dan petani hanya mendapatkan 500.000 yang semestinya ada yang mendapatkan hingga 11 juta. Sehingga dengan alat bukti yang cukup akurat ini, diharapkan bisa menindak Ketua Kelompok Tani Parni sesuai dengan dugaan pemotongan uang yang seharusnya menjadi hak petani. Sebelumnya warga juga melakukan aksi ke kantor Dinas Pertanian untuk menanyakan kejelasan bantuan dana PUSO yang dipotong tersebut. Dan Anam juga akan melakukan pendampingan hingga perkara ini selesai. Warga juga sempat diberikan tambahan uang oleh Parni namun ditolak oleh warga sebelum ada kejelasan atas kasus tersebut. Bahkan dari uang yang pernah diberikan, Parni menambahkan uang sebanyak 10 juta kepada petani penerima dana bantuan PUSO tersebut. Bahkan ditemukan juga uang senilai 78 juta masuk ke rekening pribadi Ketua Kelompok Tani Kumpulrejo, Parni. Saya selaku kuasa hukum dari para anggota kelompok tani Langen Tresno, Desa Kumpulrejo, yang mana klaim asuransi gagal panennya atau PUSO-nya ada indikasi pemotongan atau ada indikasi tindak pidana korupsi oleh Ketua Kelompok Tani Langen Tresno, yang mana para anggota yang mestinya mendapatkan jumlah tertentu atau masing-masing setiap hektar itu 6 juta ternyata diberikan tidak sesuai dengan perolehan yang semestinya mereka peroleh begitu. Sehingga hari ini kami menindaklanjuti laporan kemarin hari Jumat telah dimasukkan karena kemarin bukti-buktinya belum cukup, maka hari ini kita perkuat dengan bukti-bukti terkait dengan siapa mendapat luasan tanah berapa, mendapat berapa yang semestinya dan diterima berapa. Kami sudah siapkan bukti-buktinya sehingga kami berharap kepada pihak penyidik agar kasus ini betul-betul segera dituntaskan. Karena apa? Ini menyangkut hak petani yang gagal panen. Sekali lagi, ini menyangkut hak petani yang kena musibah, yang padinya panennya gagal, tetapi kemudian mestinya mendapat sedikit uang daripada asuransi Jasindo ini, ternyata oleh oknum Ketua Kelompok Tani malah disalahgunakan dan tidak diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak diberikan sesuai dengan hak yang semestinya didapat oleh para petani. Sehingga hari ini dalam rangka memberikan kami alat bukti yang kami rasa cukuplah untuk bagaimana kemudian penyidik menindaklanjuti dan menuntaskan kasus ini hingga tuntas. Terus sampai saat ini yang sudah diperiksa siapa aja? Untuk yang diperiksa, karena ini masih bersifat laporan awal, menurut informasi penyidik tadi ini masih dilaporkan kepada atasan dan mulai besok Kamis para anggota kelompok tani akan dimintai keterangan dan nanti akan kita dampingi sampai kasus ini tuntas. Pelaporan kategori apa, Pak? Ini kita untuk pasalnya nanti tentunya akan penyidik yang dugaannya. Ya, kalau dugaannya jelas arahnya kepada tindak pidana korupsi. Pak, terus upaya pengembalian oleh pihak terlapor ini bagaimana, Pak? Yang jelas untuk dari klien kami tidak menerima penambahan, bukan pengembalian, karena kan belum pernah jadi penambahan, dari klien kami masih menerima yang awal, ada yang 525, ada yang 1.800.000, yang mestinya mendapatkannya 6 juta itu baru dikasih 1.800.000. Ada yang mestinya mendapat 2 juta masih dikasih 525.000, belum menerima tambahan dari Ketua Kelompok Tani. Bima Rahmat, Update TV Bojonegoro.